Bapak Galang Sandi Prayogo selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin. Yang saya hormati Ibu Nurani Lucy selaku dosen Prodi D3 Teknik Mesin. Yang saya hormati mahasiswa jurusan Teknik Mesin ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan webinar ya mengenai sosialisasi LMS Sepada, di mana tidak besar kemungkinan untuk semester depan kita masih menggunakan online untuk mata kuliah yang teori. Nah, beberapa dosen sudah sepakat dalam kuliah online itu menggunakan LMS Sepada yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu, saya dan teman-teman dosen memiliki inisiatif untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada mahasiswa jurusan Teknik Mesin, dan mungkin untuk minggu depan kita akan melakukan webinar lagi mengenai praktek ya, langsung praktek ke LMS padanya. Sebelum acara ini dimulai, mungkin ada sambutan dari Bapak Galang selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin. Wadah Bapak Galang, kami persilahkan. Terima kasih Pak Bandi. Mau mendengar ya? Mulai aja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bandi selaku pemateri pada sosialisasi pada kali ini, dan rekan-rekan dosen yang hadir, Bu Lucy dari Prodi Mesin, dan seluruh mahasiswa yang ada di ruangan. Jadi seperti yang dikatakan Pak Bandi tadi, bahwa keadaan sekarang ini ya memungkinkan dan berpeluang untuk diadakan kuliah secara daring. Jadi kasus COVID kemarin mau nggak mau memaksa kita untuk menggunakan sistem pembelajaran yang meminimalisir tatap muka. Nah, salah satu implementasinya itu adalah LMS atau Learning Management System dari Kemendikbud, yaitu PADA. Nah, di beberapa kampus lain, ini memang beberapa ini sudah saya baca, ini memang sudah banyak digunakan dari beberapa periode yang lalu. Nah, di Poliwangi, mungkin ini adalah inisiasi awal ya, jadi penggunaan Sepada yang nantinya digunakan untuk pembelajaran daring. Kita tahu, mungkin nanti lebih jelasnya lagi Pak Bandi menjelaskan bagaimana apa itu Sepada teknisnya. Namun yang saya tahu itu Sepada merupakan sistem pendidikan jarak jauh yang difasilitasi oleh Kemdikbud saat ini, di mana nanti ada tiga program ya yang ditawarkan di situ. Yang pertama di situ materinya bersifat terbuka, atau dalam hal ini LMS pada itu menyediakan materi, berbagai macam materi di dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum yang prodi itu masing-masing secara online, dan itu dapat diakses mahasiswa, termasuk di dalamnya ada materi, kemudian video pembelajaran, ada soal-soal, ada kuis, ada sistem evaluasi ya. Nah, sebenarnya di Poliwangi sendiri juga sudah ada, cuma implementasinya kurang maksimal dan itu bersifat internal.
beberapa bulan yang lalu pada semester yang kemarin kita sebenarnya juga terpaksa menggunakan, tetapi masih bersifat gratisan ya. Biasanya kita menggunakan Google Meet sebagai media untuk menyampaikan materi secara online, kemudian bisa menggunakan Webex, ada yang menggunakan Zoom dan sebagainya. Terus untuk biasanya kuis, biasanya pakai Quizizz dan sebagainya. Nah, di dalam LMS Pada ini juga semuanya terintegrasi. Kemudian program yang kedua itu mata kuliah ini bersifat terbuka. Jadi digunakan untuk semua kalangan. Jadi mahasiswanya membutuhkan, dosennya membutuhkan, kemudian dari pihak lain atau dari pembaca lain yang mungkin tidak berstatus mahasiswa juga bisa mengakses. Jadi sangat terbuka sekali. Terus yang paling penting di sini juga ada Pada itu juga mendukung ini Merdeka Belajar. Jadi kalian memungkinkan juga untuk mengakses materi atau istilahnya konten kuliah yang ada di kurikulum pada perguruan tinggi lain. Jadi ini kesempatan sebenarnya penggunaan Pada ini memungkinkan kita untuk berkesempatan mencari ilmu dan memperdalam ilmu di luar kampus kita. Dan itu sepertinya diakui. Di Pada sendiri kan ada kita bisa mengakses dan mengikuti kuliah dari kampus lain. Gitu. Dan itu dijamin, ya, dijamin karena perguruan tinggi lain sebagai mitra itu juga menggunakan sama-sama Pada. Jadi status resminya Anda mahasiswa Poliwangi, tetapi Anda bisa mengikuti kuliah dari misalkan politeknik yang lain yang menggunakan Pada atau bermitra dengan Pada di Kemdikbud. Misal contohnya di kuliah saya, misalkan Anda kuliah CAT. Di CAT 2 itu biasanya kita menggunakan software SolidWorks. Nah, saya juga tidak membatasi kalian hanya menggunakan SolidWorks saja, tapi kalian bisa misalkan mendaftar atau mengikuti kuliah lain di kampus-kampus lain yang menggunakan software yang berbeda. Misalkan menggunakan Inventor, Capia dan sebagainya, itu memungkinkan. Nah, nanti mungkin di kesempatan ke depan karena sifatnya daring ya, jadi kita bisa mengakses mata kuliah dari dan mungkin bisa membandingkan atau istilahnya memperdalam ilmu kita di luar kampus Poliwangi. Dan itu dimulai dari sekarang implementasinya. Nah, mungkin beberapa mata kuliah nanti akan kita terapkan demikian. Itu untuk mata kuliah yang sifatnya full daring. Namun ada memang beberapa mata kuliah yang kita blended atau kita kombinasikan antara daring dan mata kuliah yang bersifat tatap muka seperti praktek. Nah, nanti mungkin di Pada kita hanya menyediakan materi yang bersifat misalkan bahan ajar dalam bentuk modul digital dan video pembelajaran, namun prakteknya tetap di kampus. Itu untuk beberapa materi yang tidak bisa dilakukan secara full daring. Nah, harapannya mungkin dengan adanya sosialis seperti ini, minimal kalian mempunyai referensi awal untuk melakukan istilahnya membuka jalan ya. Jadi dengan kita mendaftar di Pada, kemudian semua materi kita bisa baca dan kita bisa implementasikan. Nah, di Poliwangi ini saya ulangi lagi, ini sebagai inisiasi awal dan harapannya nanti di angkatan berikutnya kita sudah bisa melakukan full menggunakan LMS Pada, terutama di jurusan mesin. Beberapa mata kuliah
bisa dilakukan menggunakan LMS Pada. Nah, harapannya nanti kalian bisa menerima apa yang disampaikan Pak Pandi secara teknis. Kalau hari ini tidak bisa langsung dipraktekkan, mungkin di lain waktu kita bisa langsung praktekkan, tapi minimal kita hari ini punya wawasan tentang apa itu LMS Pada, dan itu nanti kita implementasikan. Mungkin itu harapan dari saya selaku mewakili manajemen di jurusan teknik mesin. Sebenarnya harapan saya juga mahasiswa PMK juga dilibatkan, Pak. Mungkin kedepannya nanti kita koordinasi bahwa LMS Pada ini bisa digunakan untuk seluruh prodi yang ada di jurusan teknik mesin. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Semoga nanti kita bisa lancar untuk kegiatan sosialisasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pemateri, monggo Pak Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini saya akan mensosialisasikan ya mengenai entah itu nanti pendaftaran, entah itu bagaimana cara enrollment ke mata kuliah, bagaimana cara webinar dan sebagainya menggunakan LMS Pada khusus untuk mahasiswa teknik. Ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan kalian isi kuesioner, silahkan buka dulu www.menti.com. Silakan buka www.menti.com. Kemudian setelah buka menti.com, silakan kalian isi kodenya ini 6577364. Peserta yang 20 peserta mengisi belum pernah menggunakan LMS Pada ya. Yang satu peserta sudah mengatakan dia sudah pernah menggunakan LMS Pada. Mahasiswa dan adik-adik yang hadir di sini itu sebagian besar masih belum pernah menggunakan LMS Pada. Oke. Materi pada kali ini yang pertama itu mengenai registrasi Pada, yang kedua mengenai self enrollment mata kuliah, artinya nanti bagaimana mahasiswa itu mengikuti mata kuliah. Katakan tadi Pak Galang berbicara CAT 2. Nah, bagaimana nanti mata kuliah CAT 2. Yang ketiga, petunjuk mengikuti mata kuliah. Nah, nanti setelah sampean self enrollment, nah kalian itu akan nanti ada kuis, ada download materi, ada tugas, ada seperti learning journal atau resume ya. Itu bagaimana nantinya. Nah, oke. Materi yang pertama mengenai registrasi Pada. Yang pertama, silakan kalian buka link spada.kemdikbud.go.id. Ya. Maka ketika kalian buka ini akan tampilan seperti ini. Ini enggak ada loh ya. Tanda tanya sama tanda petunjuk tangan enggak ada. Yang ada hanya tampilan ini. Kemudian setelah sampean buka spada.kemdikbud.go.id, maka kalian tekan login. Nah, di pojok di sini login.
Setelah kalian tekan login, maka ada 2 langkah. Ya, yang pertama, kalian bisa langsung ngisi username dan password jika kalian sudah memiliki akun Sepada. Ya. Username di sini merupakan isi dengan email ya. Sedangkan password itu passwordnya kalian sendiri. Nah, jika kalian belum memiliki akun di Sepada, maka kalian wajib daftar terlebih dahulu. Mendaftarkan akun dengan mengklik daftar di bawah ini ya. Dengan klik daftar, maka akan tampil seperti layar ini. Ada nama, email, status, provinsi, perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, di nama lengkap itu ada 2 kolom ya. Yang pertama nama depan, yang kedua nama belakang. Nah, kalau nama saya kan Ahmad Afandi, ada 2 kata. Nama depannya Ahmad, nama belakangnya Afandi. Nah, kalau 3 kata nantinya kalian bisa isi, contoh namanya Muhammad Muhsin siapa ya? Muhsin Avatar katanya. Muhammad Muhsin Avatar. Nah, nama depannya Muhammad. Nama belakangnya sampai ketik aja Muhsin spasi Avatar seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kalau 2 kata tinggal kalian nama depan, 3 kata bisa nama depannya Muhammad, nama belakangnya Muhsin spasi Avatar seperti itu. Kemudian Jamaluddin, Pak, Jamaluddin. Kemudian di email kalian isi email kalian sendiri, tapi yang aktif ya, jangan yang abal-abal, yang aktif. Karena nantinya pengiriman dari Sepada itu akan dikirim ke email kalian masing-masing. Jika email kalian tidak aktif, maka kalian tidak bisa melanjutkan registrasi seperti itu. Ya. Kemudian statusnya diisi mahasiswa. Ya. Perguruan tinggi, provinsi perguruan tinggi, kalian pilih Jawa Timur karena kita menggunakan perguruan tinggi Poliwangi ya, Politeknik Negeri Banyuwangi, maka kalian pilih Jawa Timur. Ya, nama perguruan tingginya kalian pilih ya, ya, tapi dari 2 ini agak lama nanti loadingnya, jadi harus sabar. Ya. Kemudian program studinya kalian ketik D3 teknik mesin. Kalau D3 ya, kalau D4 nanti ditulis D4 teknik manufaktur kapal. Ya. Kemudian diisi juga angkatan. Angkatan di sini, angkatan kalian masuk. Katakan kalian masuk di 2018. Ya tulis saja 2018. Kemudian NIM. Diisi NIM kalian masing-masing. Setelah kalian ngisi ini semua, maka langkah selanjutnya kalian centang, ya, centang I'm not a robot. Centang I'm not a robot. Kemudian setelah kalian centang, maka kalian klik simpan. Ya, klik simpan. Oke. Setelah kalian klik simpan, yang saya katakan tadi, email kalian wajib email aktif. Tidak boleh email abal-abal. Nah, setelah kalian klik simpan tadi, maka admin Sepada akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada kalian. Ya. Kemudian dibuka emailnya, email dari Sepada, maka akan ada seperti ini, Rek. Selamat pendaftaran keanggotaan Anda di Sepada berhasil.
Dengan mendaftar Sepada Indonesia, Anda bisa mengikuti semua perkuliahan kategori kuliah terbuka dan mengambil materi terbuka. Lah. Kemudian klik yang di sini, yang biru ini ya. Di sini nih loh. Ini saya akan klik. Ya. Jadi pada ini kalian bisa kuliah bukan hanya di Poliwangi saja, kalian bisa mengikuti kuliah di luar Poliwangi. Katakan di Negeri Semarang ya, Politeknik Negeri Semarang. Di situ di Politeknik Negeri Semarang ada KED 2. Ya, kalian bisa mengikuti KED 2-nya di Poliwangi, kalian juga bisa mengikuti KED 2-nya di Politeknik Negeri Semarang nantinya seperti itu. Ya, kalian klik di sini. Maka akan tampil seperti ini, Rek. Ya. Tampil seperti ini. Maka di sini username sudah terisi sendiri sesuai passwordnya kalian yang kalian isi tadi. Ya, kalian tinggal mengubah password. Ya, tinggal mengubah password dan mengkonfirmasi password. Setelah mengkonfirmasi password, maka kalian klik login. Ya. Setelah kalian klik login, maka akan tampil kalian sudah bisa masuk di Sepada. Akan tetapi Sepada kalian mengupload foto. Ya. Kalau kalian tidak mengupload foto, saya kira tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Maka dari itu kalian klik OK. Kalau ingin upload foto, kalian klik OK di sini. Ya, setelah klik OK, maka akan tampil seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Ya. Di sini masih belum ada foto. Setelah kalian klik add foto, kemudian kalian cari file fotonya kalian, kemudian setelah muncul fotonya di sini, ya, di sini, maka kalian klik simpan perubahan. Ya, klik simpan perubahan. Oke. Jadi ada 11 langkah untuk meregistrasi di setelah kalian registrasi akun Sepada, maka kalian masih belum bisa mengikuti mata kuliah tertentu. Nah, bagaimana cara mengikuti mata kuliah tertentu? Katakan kalian ingin mengikuti mata kuliah fisika teknik. Ya, jadi sampean harus self enrollment mata kuliah tersebut. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita bahas. Caranya, yang pertama, masuk ke link sepada.kemdikbud.go.id ya, sama dengan yang tadi, sepada.kemdikbud.go.id. Ya, kemudian tekan login ya. Tekan login. Setelah tekan login, maka akan tampil seperti ini tadi. Ya. Nah, karena kalian sudah mendaftar, maka login dengan username dan password kalian yang sudah terregistrasi di akun Sepada. Ya. Setelah sampean klik isi username dengan email kalian, password dan passwordnya, kemudian kalian klik masuk, tekan masuk. Ya. Setelah tekan masuk, maka kalian akan masuk di seperti ini, di link Sepada. Di websitenya Sepada sendiri. Di sini ada home, ada list mata kuliah di Sepada, ada kuliah saya, ada profil saya. Ya. Kalau kalian sudah punya kan list mata kuliah Sepada. Ya. Kalau belum kalian punya list Sepada, maka kalian klik
LMS pada. Ya, klik LMS pada di sini. Nah, setelah kalian klik LMS pada, maka akan tampil tampilan seperti ini. Beda lagi, Rek. Ya, seperti ini. Kemudian sampean kursus ya, di pojok kanan atas, yang ini ya. Sebelah nama. Itu ada set kursus. Ya. Ketika sampean klik ini, maka akan muncul di atasnya. Di atasnya seperti ini. Contoh, kalian mata kuliah fisika teknik, katakan ya. Maka di sini ketik fisika teknik. Ketik fisika teknik. Setelah kalian ketik fisika teknik, maka kemudian kalian klik tombol ini. Ya. Tombol ini. Nah, setelah kalian klik ini, maka akan tampil keseluruhan, baik itu di universitas, di politeknik, atau di institutnya, yang sudah menggunakan sepada dengan mata kuliah fisika teknik. Contoh ini, di sini ada punya saya, di sini punyanya ya Politeknik Negeri Padang. Ya. Jadi kalian bisa mengikuti punya saya, bisa mengikuti fisika teknik Politeknik Negeri Padang. Akan tetapi kalian di sini mau masuk di Politeknik Negeri Padang, kalian harus izin. Ya. Ketika mau mengikuti semua fisika teknik baik di universitas atau di politeknik ya, maka kalian wajib izin dulu. Ya, izin dulu. Katakan sampean mau ikut mata kuliah saya. Maka klik ini, klik mata kuliah saya ini. Setelah kalian klik, maka kalian akan diminta enrollment key. Ya. Kalian akan diminta enrollment key. Enrollment key itu artinya kode untuk kalian masuk mengikuti mata kuliah fisika teknik yang saya ampuh. Ya. Di mana kita memperoleh enrollment key? Ya. Jadi enrollment key-nya itu kita bisa memperolehnya dari dosen pengampu mata kuliah itu sendiri. Ya. Ada juga beberapa kuliah yang atau tidak ada enrollment key-nya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan itu. Bisa langsung masuk. Kalau ada enrollment key-nya, maka kalian harus izin dulu ke dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ya. Oke. Jika kalian sudah memperoleh enrollment key-nya dari dosen pengampu mata kuliah ini, maka kalian tinggal masukkan di sini. Ya. Tinggal masukkan di sini. Katakan enrollment key-nya untuk fisika teknik, katakan ya, itu Poliwangi, katakan ya. Maka kalian klik Poliwangi di sini. Poliwangi. Kemudian kalian klik enroll me. Di sini ya, enroll me. Ya. Nah, setelah klik enroll me di sini, ya, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kalian bisa menunggu konfirmasi dari dosennya. Yang kedua, kalian bisa langsung masuk, langsung masuk ke mata kuliah tersebut, gitu loh ya. Tergantung dari akun dosennya itu, apakah di mata kuliah tersebut dosennya ngisi harus konfirmasi atau tidak. Nah, kalau di mata kuliah saya
ketika kalian sudah mengisi enrollment key-nya, maka kalian bisa langsung masuk di mata kuliah saya. Oke, yang ketiga, materi yang ketiga, petunjuk mengikuti mata kuliah. Ya. Oke, langkahnya sama dengan tadi. Ya, silakan kalian login dulu. Ya, silakan di spada.kemdikbud ya. Kemudian isi username dan password. Kemudian langkah selanjutnya akan tampil seperti ini. Ya. Setelah tampil seperti ini, maka kalian klik ini. LMS Sepada ini. Ya. LMS Sepada. Di My Course ini sudah ada satu mata kuliah karena kalian sudah enrollment mata kuliah fisika teknik, katakan tadi ya. Maka di sini ada satu mata kuliah yaitu fisika teknik. Ya. Jika tidak ada tulisan mata kuliahnya di sini, maka kalian masih belum disetujui oleh dosennya. Kalau sudah ada mata kuliah di sini, maka kalian sudah bisa mengikuti mata kuliah fisika teknik seperti itu. Oke. Kemudian setelah sampai punya My Course itu fisika teknik ya, maka ini kalian geser ke bawah. Geser ke bawah, itu kan akan ada, jika Anda geser ke bawah, maka akan tampil yang pertama, general. General itu background dari dosennya itu disuruh membuat background untuk ini mata kuliah apa, kode mata kuliahnya apa, program studinya apa, kampusnya mana, seperti itu. Ya, kemudian dosennya itu juga diwajibkan untuk mengupload foto, nama, dan email. Ya. Yang kedua, setelah sampean ini, sampean geser ke bawah lagi, maka itu ada identitas mata kuliah. Maka nanti dosen wajib mengisi juga. Ya, mata kuliah fisika teknik ini materinya apa? Ya. Nanti menggunakan apa aja dan sebagainya ya. Di sini juga dosen mengupload topik perkuliahannya. Ya. Nanti selama 1 semester materinya itu apa aja, itu sudah ada di identitas mata kuliah. Setelah kalian geser ke bawah lagi, maka ada webinar atau video telekonferensi. Ya. Jadi webinarnya itu sudah tidak menggunakan aplikasi LMS Zoom, aplikasi LMS Google Meet. Jadi menggunakan aplikasi yang sudah ada di Sepada itu sendiri. Ya. Nah, bahasanya di sini rekan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan daring mata kuliah fisika secara real time dapat sinkronus itu artinya kuliah dengan tatap muka. Ya, tatap muka. Tatap muka melalui webinar. Nah, kadang dosen itu tidak memberikan kuliah tatap muka, hanya memberikan materi yang sudah dibuat oleh dosen dengan menggunakan video. Nah, jadi di Sepada ini ada 2 teknis ya. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau sinkronus itu kalian akan bertatap muka melalui webinar atau telekonferensi sama dosennya. Kalau asinkronus itu kalian disuruh
mendownload materi yang sudah diupload oleh dosen di mata kuliah tersebut. Ya. Nah, di sini kemudian ketika sampean geser lagi ke bawah, maka ada materinya. Katakan pertemuan 1 pendahuluan, nanti pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa, pertemuan 4 apa, dan sebagainya. Nah, di pertemuan 1 pendahuluan, nah nanti ini biasanya ada waktunya, Rek. Ada waktunya ya. Pertemuan 1 itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu. Nah, artinya apa kalau ada waktunya di sini? Artinya itu kalian bisa mengakses pertemuan 1 itu pada tanggal tersebut. Di luar tanggal tersebut, maka kalian tidak bisa mengakses mata kuliah tidak bisa mengakses pertemuan 1. Ya. Pak, bagaimana kalau tidak ada batas aksesnya? Maka kalian sewaktu-waktu bisa mengakses pertemuan 1 ini. Ya, biasanya dosennya itu memberi batas akses tanggal sekian sampai tanggal sekian. Biasanya seperti itu. Agar ketahuan nanti siapa yang tidak mengakses materi 1 ini, materi pertemuan 1, ya, siapa yang sudah mengakses materi pertemuan 1 akan ketahuan. Jadi dosennya sudah tidak usah mengisi, silakan isi bitlay pendaftaran absensi, tidak usah. Jadi dosen sudah mengetahui dari apakah kalian sudah membuka RPS, apakah kalian sudah membuka video, apakah kalian sudah ngikut live chat dan sebagainya. Itu dosen sudah tahu. Ya, jadi tidak usah seperti dulu. Kalau sudah mengikuti mata kuliah, silakan kalian isi absensi di. Nah, kalau di Spada itu sudah tidak usah mengisi bitlay dot sebagainya ya. Jadi hanya dosen itu akan tahu apakah mahasiswa itu sudah mempelajari ini semua atau belum. Itu sudah tahu dosennya. Ya. Nomor 4 ya. Setelah kalian geser ke bawah lagi, maka ketemu materi setiap pertemuannya. Akan dijelaskan kompetensi, ya, kompetensinya apa, capaiannya apa, kemudian materinya apa, RPS ya, materinya apa, kemudian video materinya apa, bagaimana, live chat. Ya, live chat ini artinya kalau dosennya nulis live chat ya, live chat itu seperti dosen memberi kasus, memberi pertanyaan, kalian wajib menjawab, memberi tanggapan kepada apa yang dibuat pertanyaan oleh dosen. Nah, di live chat ini ya, dosen akan memberikan batasan waktu. Katakan kuliahnya jam 7.30. Ya, maka dosen bisa memberi batasan waktu untuk live chat itu 15 menit. 7.30 sampai 7.45. Mengisi live chatnya, maka kalian tidak bisa mengisi lagi live chat. Artinya kalian tidak mengikuti live chat seperti itu. Ya. Begitu juga tugas. Ya, di tugas dosen akan memberikan batasan. Ya, memberikan batasan sampai kapan. Ya. Kalau yang semester kemarin kita menggunakan Google Classroom ya. Walaupun batasan waktunya sudah melebihi, kalian masih bisa mengupload ya. Kalian masih bisa mengupload. Akan tetapi kalau di sini itu tidak bisa. Kalau sudah batasan waktunya sampai jam sekian, kalian wajib mengupload tugasnya itu jam yang sudah. Ya, learning journal. Ya, begitu juga learning journal.
Ya, sama. Learning journal ini artinya resume lah. Ya, resume. Kalau ada kuis, nah nanti sama dengan tugas. Kuis itu nanti akan ada batasan waktunya. Ya, ada batasan waktunya. Sampai jam berapa, diawali jam berapa, diakhiri jam berapa. Biasanya kalau sampean, contoh, diawali jam 7.30, selesai jam 8, katakan ya. Kalian lupa. Kalian masuknya di kuis itu jam 7.45. Maka waktunya kalian sudah berkurang 15 menit. Tidak bisa diulangi lagi waktunya. Waktunya akan terus berjalan. Seperti itu, ya. Jadi tolong diperhatikan batas waktu yang ada di kuis dan sebagainya ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengikuti webinar ya, atau video conference atau sinkronus. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kalau webinar mesti ada seperti ini ya. Nah, maka kalian untuk mengikuti webinar, sampai klik di sini. Ya. Nah, pelaksanaan perkuliahan secara sinkronus, ini waktunya akan diumumkan kemudian melalui WA Group. Atau dosennya menghubungi koordinator kelasnya. Dimulai jam 9 katakan ya. Silakan, nanti dosennya akan menghubungi kalian lewat WA Group atau lewat koordinator kelasnya. Nah, langkah pertama untuk mengikuti webinar atau sinkronus, yang pertama kalian klik ini, gambar ini ya. Kalian klik. Maka ketik nama dan NIM Anda, kemudian klik join meeting ya. Nama kalian di sini klik ya. Edisi nama dan NIM-nya. Kemudian klik join meeting. Ya, klik join meeting. Ingat, untuk webinar video wajib diaktifkan. Ini ya, wajib diaktifkan. Karena dosennya akan memantau siapa yang betul-betul ikut, siapa yang hanya ikut-ikutan. Ya, kalau dulu kan kalian kalau sudah masuk ke LMS ya, kalian kan bisa menutup videonya ini. Ya. Dosennya maklumi karena takut lemot seperti itu ya. Tadi di Spada ini kemungkinan tidak lemot ya. Saya masih belum nyoba. Untuk sinkronus ya. Kalian klik ini, wajib mengaktifkan video dan wajib menonaktifkan mikrofon. Ya, mikrofon hanya diaktifkan ketika kalian ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, tapi dengan seizin dosen tersebut ya. Oke, setelah kalian isi nama dan NIM-nya, maka kalian klik join meeting. Setelah kalian klik join meeting, maka akan tampil seperti ini. Ya. Jadi Kemdikbud itu bekerja sama dengan Jitsi ya, Jitsi untuk melakukan webinar atau sinkronus di Spada. Ya. Di Jitsi tampilannya seperti ini, Rek. Ya, hampir samalah dengan LMS-LMS lainnya. Ya, tapi untuk kuota itu lebih irit daripada LMS yang lain, seperti itu. Ya, di sini ada saat A, B, C, D, E, F ya. Yang A, ini untuk menampilkan yang ingin disampaikan pada kelas. Jadi, kalau kalian disuruh presentasi sama dosennya, maka kalian klik ini. Ya, klik ini. Kemudian ada gambar tangan.
Gambar tangan itu untuk memberitahukan bahwa Anda ingin bertanya atau Anda ingin memberikan instruksi dan sebagainya. Memberikan tanda-tanda dulu lah. Yang C, untuk bertanya menggunakan pesan dalam kelas. Ya seperti tadi ya. Jadi kalau ingin memberi pesan dalam kelas, kalian klik ini. Ini mikrofon, ini untuk mengakhiri mata kuliah webinar, ini videonya. Oke. Oke. Kemudian setelah materi ada juga istilah live chat. Nah, kalau saya istilahnya live chat. Entah kalau dosen yang lain apa enggak tahu. Live chat ini artinya diskusi. Sebelum materi, dosen itu memberi diskusi dulu. Seberapa paham kalian mengenai materi yang akan dipelajari. Ya. Yang pertama, kalian klik live chat ini. Ya di bawahnya apa tadi sinkronus ya atau webinar itu ada seperti ini. Klik live chat aja. Live chat. Pak, kalau tidak ada seperti ini bagaimana? Artinya dosennya tidak memberikan live chat. Ya. Oke, setelah klik live chat, maka akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini instruksi dari dosennya. Silakan diskusi di forum live chat. Diharapkan mahasiswa aktif di forum ini dengan ketentuan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak rasis. Ya. Nah, di sini ada satu. Ini pertanyaan dosennya. Ya. Apa katakan? 2 apa? Ya. Untuk meresponnya, maka kalian klik ini. Klik here to enter the chat now. Ya. Ini untuk memberikan respon jawaban kalian kepada pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosennya. Klik ini. Setelah klik ini ya, klik here to enter the chat now, maka kalian akan tampil seperti ini. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di kolom ini kalian ketik aja isi. Ya, isi komentar kalian. Atau isi jawaban atau respon kalian mengenai apa yang dosen sudah berikan. Setelah selesai, maka kalian klik send. Send ya ini. Nah, setelah klik send, itu akan tampil di sini. Akan tampil di sini. Ya, jawaban kalian akan tampil di sini. Nah, dosen akan memberikan tanggapan terhadap jawaban kalian. Ya, kita artinya antara dosen dan mahasiswa bisa diskusi di live chat ini sebelum kuliah dimulai atau setelah kuliah dimulai. Itu. Nah, cara mengikuti tugas dan learning journal. Ya, tugas dan learning journal itu biasanya ada simbol seperti ini ya. Yang pertama klik tugas atau learning journal. Ya. Klik ini. Kemudian akan tampil seperti ini, Rek. Nah, contoh saya tadi mengklik learning journal. Ya. Dosennya memberikan instruksi, buatlah resume mengenai materi yang sudah dipelajari dengan mengikuti ketentuan yang terdapat pada lampiran. Ada lampirannya ini, maka kalian tidak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri. Jadi kalian wajib mengikuti ketentuan yang ada di template-nya ini. Kalian wajib mendownload. Ya. Oke. Kemudian di sini ada submission status. Artinya di sini status pengumpulan tugas. Kalau no attempt artinya kalian masih belum mengumpulkan tugas.
Ya, grading status ini nilai tugasnya nanti dosen yang akan menilai. Nanti kalau dosennya sudah menilai, nilainya akan keluar di sini. Due date artinya ini batasan akhir kalian upload. Ya. Jadi batasan akhir kalian upload. Kalau kalian mengupload melebihi tanggal 24 Agustus jam 12, maka kalian tidak bisa mengupload lagi. Ya. Last modified artinya ketika sampai sudah ngupload di sini akan terisi statusnya. Ya, terisi file kalian. Kemudian di sini ada submission comment. Silakan kalian memberikan komentar di sini. Memberikan kalimat apalah yang berkaitan dengan learning jurnalnya tersebut. Ya. Kalau ingin kalian upload tugasnya, maka klik add submission. Klik ini. Setelah klik add submission, maka akan tampil seperti ini, Rek. Ya. Kalau sudah tampil seperti ini, silakan kalian drag. Ya, drag atau kalian lampirkan ini. Biasanya drag lebih enak drag ya. Kalian drag filenya, taruh di sini. Setelah kalian drag, maka klik save change. Ya. Klik save change. Nah, ketika kalian sudah klik save change, maka akan tampil status submission kalian, pengumpulan tugasnya kalian ya. Kalau kalian sudah submit, maka tulisannya akan ganti tadi. Kalau tadi no attempt ya, kalau kalian sudah upload tugasnya, maka akan berubah submitted for grading. Nah, grading statusnya masih not grade. Artinya apa? Dosennya masih belum memberikan nilai. Ya, dosennya masih belum memberikan nilai. Ini batasan waktunya, ini batasan tinggal berapa hari. Ya. Kemudian less modified, artinya ini waktu kalian upload nilai upload tugasnya. Ya, batasan waktunya katakan sampai 24 Agustus, kalian mengupload tugasnya itu tanggal 18 Agustus. Ini akan tampil setelah kalian upload tugasnya. Nah, file submission ini artinya filenya kalian tadi yang kalian upload. Ya, ingat hati-hati. Nah, nantinya ketika sampai mau upload itu biasanya dosennya itu sudah memberikan warning file apa yang bisa diupload. Ya, katakan filenya PDF, Word, ya, atau video. Ya, itu tergantung dari dosennya. Ya, kebetulan di sini yang saya upload itu PDF. Ya. Submission comment, silakan kalian berikan apa kata pengantar dan sebagainya ya. Contohnya ini. Berikut kami kirim learning journal materi 1. Nah. Oke. Nah, sebelum batas waktu ini, batas waktu 24 Agustus jam 12 ini, kalian masih bisa mengedit tugasnya dengan edit submission ya. Kemudian sampai upload, kemudian save change, ya akan tampil seperti ini lagi. Ya, jadi sekali lagi batas waktu itu wajib kalian perhatikan, tidak boleh lengah. Ya, kemudian cara mengikuti kuis. Ya, klik kuis ya, klik kuis. Kemudian nah, di sini dosennya akan memberikan kalimat ya, atau kisi-kisi kuisnya lah. Jumlah soal 3 dengan waktu pengerjaan 30. Kan seperti itu. Jadi soalnya 3, dalam 3 soal ini
kalian diberikan waktu 30 menit. Nah, kalau ada seperti ini, the quiz will not be available until Tuesday. Artinya apa? Artinya kalian masih belum bisa mengerjakan kuis karena waktunya belum sampai, ya, belum waktunya. Ya. Kalau sudah waktunya bagaimana? Nah, kalau sudah waktunya, maka akan tampil seperti ini, Rek. This quiz open Tuesday 18, ya, dan sebagainya, ya. Akan tampil seperti ini. Nah, ketika tampil seperti ini, maka kalian wajib segera mengikuti. Kalau sudah jam 3.55. Kalau kalian mengikuti jam 4, katakan ya, waktunya kalian sudah berkurang 4 menit. Ya. Cara mengikutinya klik ini, attempt quiz now. Ya, saya ingatkan lagi. Waktu mengerjakan sebaiknya sesuai dengan waktu yang tertera pada jadwal di sini. Kalian tidak bisa mengawali, ya, kuis, tetapi sesuai dengan jadwalnya. Oke. Dan jangan melebihi jadwal ini. Kalau melebihi jadwal mulainya, kalian akan waktu pengerjaannya akan berkurang. Ya. Oke, langkah selanjutnya. Ya. Nah, setelah kalian attempt quiz now, maka akan tampil kuisnya. Contoh ini, contoh. Barisan di bawah ini, besaran di bawah ini adalah besaran pokok, kecuali bla 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 bla, ya. Ada A, B, C, D, E. Katakan sampai tentang C, jawabannya C. Ya, kalian sampai klik ya, sampai muncul biru seperti ini ya. Setelah muncul biru, maka kalian klik next page. Kalau kalian klik next page ini akan melanjutkan ke nomor 2, soal nomor 2 seperti ini ya. Kegiatan di bawah ini merupakan kegiatan pengukuran A, B, C, D, E. Bahkan kalian jawabannya B, ya. Maka klik B. Klik B. Ya. Setelah nomor 2, kalian akan bisa kembali lagi ke nomor pertama dengan klik previous, ya. Page. Kalau ingin melanjutkan ke nomor 3, klik next page, ya. Time lapse-nya. Jadi waktu pengerjaannya kalian tinggal berapa menit pandangannya. Oke. Kalau nomor 2 selesai, maka kalian klik next page. Next page. Nah, nomor 3 katakan. Nomor 3 kan tadi soalnya 3 ya. Ini soal nomor terakhir. Nah, kalian klik jawabannya, kalian bisa finish attempt. Walaupun waktunya masih lama. Pak, bagaimana kalau waktunya sudah habis, saya belum menyelesaikan soalnya? Nah, itu akan tersimpan sendiri soalnya. Ya, akan tersimpan sendiri soalnya. Oke. Kalau sudah mengerjakan soal, kalian finish attempt ya. Nah, di finish attempt ini kalian kalau waktunya masih ada sisa, maka kalian masih bisa memperbaiki jawaban kalian. Ya. Kalau waktunya sudah habis, kalian tidak bisa lagi. Ya. Kalau waktunya masih sisa 34 menit, katakannya, kalian ingin memberikan jawaban, perubahan jawaban, maka klik return to attempt ya. Kalau sudah ya, klik submit all dan finish. Ya. Nah, di sini ada status nomor 1, question 1, statusnya apa? Ya, kalau di sini tidak terjawab, maka statusnya ini akan kosong. Kalau sudah terjawab, maka
statusnya answer save. Ya. Oke. Nah, kalau sampean sudah submit, maka Spada memberikan pertanyaan, apakah kalian yakin? Ya, karena waktunya masih lama, seperti itu ya. Apakah kalian yakin? Kalau yakin ya sampean tekan lagi submit all and finish. Kalau belum yakin, maka kalian tekan cancel. Ya. Nah, di kuis itu di akhirnya nanti langsung muncul ya nilai kalian berapa. Grade-nya 10 katakan. Oh, nilainya 10. Maka 100% betulnya. Ya. Dan akan muncul juga jawabannya. Katakan kalian tadi nyentang C. Oh, nomor 1 jawabannya your answer is correct ya. Artinya jawabannya kalian betul. Kalau salah, maka akan muncul di sini jawabannya. Jawaban kalian salah. Ya, jawabannya adalah apa? Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Monggo. Ada pertanyaan? Halo. Halo, kalian masih mengikuti? Sepertinya dari 44 tersisa sekitar 35. Dari 44 tersisa 34. Tapi sebenarnya 44. Nah, partisipasinya kayaknya sepertinya tinggal berapa? 31 mungkin Mbak Fandi. Saya ingin tanya ke mahasiswa ini mungkin untuk supaya lebih jelas ya, mungkin di kelasnya kelas A. Ini siapa yang mewakili kelas A? Kalau mungkin yang mereka kelas A atau kelasnya apa ya, Langgeng dan kawan-kawan. Ini masih kerja ya. Oke, untuk materi PowerPoint dan PDF-nya akan saya kirim di grup ya. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Jadi intinya, ya. Jadi intinya gini, tolong perhatikan waktu yang diberikan oleh dosen di pertemuan, ya, di pertemuannya itu. Oke. Ini ada pertanyaan sepertinya Mbak Fandi di chat ini, ada yang bertanya mungkin bagaimana bisa diakses menggunakan smartphone biasa atau perlu spesifikasi khusus smartphone-nya. Mungkin pertanyaannya seperti itu dari Alvin Setia ini. Ya, sepertinya bisa gunakan smartphone-nya. Asalkan smartphone-nya itu ada videonya, ada apa? Kameranya. Ada kamera depan, itu bisa sepertinya. Terus satu lagi ya, mungkin dari mahasiswa yang masih ada di sini, mengingat ini kan ada beberapa mata kuliah yang segera melaksanakan LMS ini. Jadi mungkin persiapan selain smartphone-nya sendiri yang perlu ini juga mungkin kuota ya, karena kuota ini sepertinya sudah ada fasilitas dari ini, jadi mungkin
tidak ada alasan lagi untuk mengakses ya, karena mungkin persiapannya kalau semester depan kita mulai daring, berarti Anda harus menyiapkan kuota dan itu sudah ada ya, sepertinya tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa akses. Oke, ini kuotanya lebih penggunaannya lebih murah daripada LMS yang lainnya. Informasinya Alhamdulillah, Pak. Ya, bagus. Alhamdulillah, Pak, kalau paketan kalau lebih irit kuota, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Absensinya perlu izin, Pak, ternyata. Oh ya, nanti saya kirim di grup ya absensinya ya. Siap, Pak, siap. Oke. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak? Mungkin nggak ada, Pak. Belum. Ini sampai kapan, Pak? Kenapa? Untuk LMS ini dimulainya kapan, Pak? Untuk Mulainya, Pak. mulainya apa, Rek? Liburan, Pak, liburan. Yo, enggak tahu saya. Loh, kok liburan tuh Mas Wajid? Artinya gini, oke. Ya, yang disampaikan tadi ya. Jadi sudah banyak ya politeknik atau universitas yang menggunakan LMS Sepada. Ya, untuk di kampus kita itu ada yang dosen itu salah satu ya sebagian dosen lah itu sudah menggunakan Sepada seperti itu, Rek. Jadi mau tidak mau informasinya ya setelah saya mengikuti pembelajaran Sepada ini informasinya kuotanya lebih irit, makanya dari itu saya tertarik itu loh. Ya. Oke. Mungkin ada lagi. Pak Fandi, mungkin saya ingin menambahkan Pak Fandi, mungkin ini ada yang kelasnya langgeng terus Yogi dan kawan-kawan. Ada, Pak. Kira-kira ada berapa orang ini? 2A. Jadi kelas 2A ya, saya informasikan di sini akan segera melaksanakan kegiatan perkuliahan itu menggunakan LMS Pada. Jadi kita masih punya sisa pertemuan untuk semester yang kemarin, itu rencananya akan saya terapkan LMS Pada. Nah, mengapa kemarin itu saya buatkan grup khusus untuk kelas kalian di mata kuliah saya. Itu semata-mata untuk kelancaran saya nanti ketika menerapkan LMS Pada ini. Jadi ini kan saya amati tadi, sudah saya ingatkan juga di grup bahwa yang kelas A itu mohon hati. Jadi ketika nanti saya terapkan, misalkan saya langsung mengambil dari nilai dari LMS Pada kalian daftar, terus kemudian kalian masuk di kuliah saya, tidak ada alasan lagi ketika saya menyampaikan tugas atau menyampaikan kuis itu lewat LMS. Jadi saya takutnya nanti ketika kan nggak disosialisasikan, saya sudah mensosialisasikan di grup dan jadwalnya sudah jelas di depan. Saya mungkin ya kalau yang hadir di sini teman-teman nggak semuanya ya, yang nggak hadir tolong disampaikan. Kalau enggak nanti konten yang dipresentasikan Pak Fandi nanti dibaca ulang atau dipelajari lagi ya, seperti itu. Saya pesannya ke teman-teman yang saat ini hadir di ruang sosialisasi ini, gitu ya. Yogi, terus siapa lagi? Alfian, ada Langgeng dan kawan-kawan ya. Tolong nanti disampaikan. Oke, Pak, siapa? Siap. Terima kasih. Oke. Gini, Rek.
apa namanya? Saya kasih waktu 2 hari ya. 2 hari kalian untuk daftar akun. Bisa ya? Oh iya Pak, mau tanya Pak. Untuk akun itu apa buat akun lagi apa akun yang sudah ada didaftarkan gitu Pak? Untuk Yogi sudah daftar Yok? Kan maksudnya kan saya udah ada akunnya itu buat akun semuanya kayak akun Facebook, akun Oh, IG. email maksudnya? Iya email. Ya enggak apa-apa, pakai email itu aja enggak apa-apa. Yang penting Enggak apa-apa aktif ya. loh ya. Artinya Aktif, Pak. karena kan sampai gunakan Gmail ya. Kalian Iya. nanti Yogi itu harus bisa membuka Gmailnya itu karena nanti Sepada akan memberikan balasan ke email yang Yogi masukkan itu ya. Oh enggak. Jadi nanti Yogi wajib daftar lagi, daftar di Sepada ya. Oh iya Pak. Ketika Berarti Yogi ini tidak waktu daftar, ketika Yogi tidak daftar, maka tidak bisa login, ya tidak bisa masuk. Ya, Iya. artinya wajib daftar dulu kalau masih belum memiliki akun di Sepada, ya. Ya. Oh, berarti ada kode untuk masuk ke aplikasi tersebut ya Pak? Loh, daftar Yok, daftar dulu Yok. Iya kan daftar terus kita dapat kode verifikasi yang masuk ke email kita Pak. Ya, kode verifikasi masuk di emailnya nanti. Iya, siap. Mungkin Alfian Iftah tadi. Pak, ini saya barusan udah daftar, tapi di email saya masih belum ada masuk apa emang delay Pak untuk pengiriman kodenya? Tunggu saja. Ya, biasanya cepet kok. Ya Pak, siapa? Tunggu saja. Kalau enggak nanti daftar lagi seperti itu ya. Ya Pak, siap. Oke, kalau ada itu Rek. Kalau sampean gini aja, saya kasih waktu 2 hari ya. Sabtu, Minggu kalian daftar. Kalau ada kesulitan kita diskusi di grup seperti itu ya. Oke, Pak. Oke. Nanti mungkin hari Selasa atau hari Rabu kita akan bertemu lagi itu ya. Langsung di Sepadanya, di webinar di Sepada ya. Iya Pak. Ya, bagaimana cara webinar, bagaimana cara upload tugas dan sebagainya seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah Pak, cukup. Mungkin ada yang lain dari kelas 1 wajib kantata ya? Tidak Pak, sudah cukup. Belum ada pertanyaan Pak. Nanti kan kalau ada pertanyaan bisa jenengan langsung. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Lucy. Sudah Pak Fadli, lanjut aja. Oke, kalau memang tidak ada, saya akhiri webinar ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.